meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara dan sudah berjalan. Tidak ada diskriminasi antara madrasah dan sekolah, tidak ada diskriminasi antara sekolah umum dan sekolah swasta. Semua sekolah umum maupun sekolah negeri, sekolah madrasah itu diperlakukan sama. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini saya, Doni The Kaiser, bisa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda. Ini dia, Merah Putih. Naik delman ke pasar baru, beli rambutan dan buah salak. Cek kesehatan datang ke sekolahmu untuk generasi sehat, kuat, dan cemerlang kelak. Ya pemirsa, sehat bukan hanya hak tapi juga fondasi. Anak-anak adalah pewaris masa depan kelak, dan masa depan hanya bisa berdiri tegak kalau ditopang oleh tubuh yang kuat dan jiwa yang sehat. Malam ini kami ajak Anda untuk membahas salah satu program unggulan pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, yaitu cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis ini ditujukan kepada anak-anak, remaja, peserta didik, sekolah yang tentunya akan menjamin masa depan Indonesia di masa depan yang lebih cerah. Kenapa? Bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, tentu masa depannya lebih cerah. Malam ini kami ajak Anda berbincang dengan narasumber yang sudah kami hadirkan sebagai panelis dalam edisi Merah Putih malam ini. Saya perkenalkan langsung, di sebelah kanan saya juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Gigi Widiawati. Apa kabar Bu Wid? Kabar baik, selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Kalau dari Kementerian Kesehatan pasti salamnya salam sehat ya? Iya, harus salam sehat. Betul, terima kasih Bu Wid sudah bersama kami. Kemudian di sebelahnya Bu Wid ada Wakil Sekretaris Sekolah Rakyat Herman Koswara. Pak Herman, apa kabar? Kabar baik, selamat malam, salam kesetiakawanan sosial. Oke, salam kesetiakawanan sosial. Terima kasih Pak Herman. Dan di sebelah kiri saya sudah hadir pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan. Pak Ali, apa kabar? Kabar baik Bang Don, selamat malam, salam demokrasi. Asik, ini masing-masing punya salam khusus. Kalau saya juga ada, salam Nusantara. Oke. Dan kita juga berbincang terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, ada Profesor Unifah Rosyidi. Selamat malam Prof. Unifah. Selamat malam, salam solidaritas. Salam solidaritas. Apa kabar Prof, sehat? Alhamdulillah lagi berada di Jambi, habis mengunjungi situs Candi budaya Jambi Muara Jambi yang Muara Jambi yang sejak abad ke-6 Masehi ya, tertua di Indonesia. Iya, keren Prof. Saya juga sudah pernah sampai ke sana. Baik, Prof, terima kasih bersama kami. Langsung saja kita mulai diskusi kita malam ini pemirsa. Saya ajak Anda, sebelum kita mempertajam topik bahasan kita, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Program cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan program ini menjadi terobosan yang tak dimiliki semua negara di dunia. Bahwa kita sudah mulai meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai di roll out dan sudah berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan saya kira di dunia, saya kira ya, Menteri Kesehatan ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Program cek kesehatan gratis dilaksanakan untuk memeriksa kesehatan anak-anak di sekolah, mulai dari SD, SMP, hingga SMA sederajat. Ditargetkan, program ini bisa dimanfaatkan 53 juta siswa-siswi di seluruh Indonesia. Ini pemerintah jemput bola, datang ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kesehatan anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan yang sederajat datang. Ditargetkan akan bisa mengcover 53 juta penerima
manfaat. Tadi kami juga sudah memeriksa, memantau pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, mulai dari uji kebugaran sampai ke ada pengisian kuesioner, ada periksa darah, ada periksa mata, ada periksa telinga, periksa gigi, tinggi badan, berat badan, dan yang lain-lain. Jadi temuan-temuan awal yang bisa kemudian ditindaklanjuti supaya tidak semakin buruk di kedepan hari. Jadi anak-anak sedari dini ada deteksi awal potensi-potensi penyakit yang kemudian bisa berbahaya dan bisa ditangani secepat mungkin sehingga tidak jadi berbahaya. Program cek kesehatan gratis siswa ini bertujuan sebagai pencegahan untuk mendeteksi sedari dini adanya penyakit berbahaya sehingga bisa segera ditangani. Tim Liputan NTV melaporkan. Mari langsung kita diskusi dengan panelis kita, Bu Wiwit. Bagaimana sampai sejauh ini pelaksanaan cek pemeriksaan atau kesehatan gratis yang sudah berlangsung di sekolah-sekolah? Baik, kalau di sekolah baru mulai kemarin ya, hari Senin tanggal 4 Agustus. Jadi sebelumnya memang sudah dimulai dulu di sekolah rakyat. Tanggal 14 Juli ya Pak Herman ya. Tanggal 14 Juli sudah dimulai karena sekolah rakyat adalah sekolah berasrama. Nah sekarang kalau untuk pendidikan yang normal yang biasa bukan berasrama, kita mulai tanggal 4 Agustus. Sejauh ini hingga hari ini banyak sebetulnya cerita dan ceritanya cukup menarik. Kalau kemarin salah satu sekolah yang saya juga ikut dalam kick off-nya, anak-anaknya seneng tuh. Antusias ya? Antusias banget. Bahkan mereka ada yang mengatakan, kok saya belum dipanggil, udah dari tadi pagi gitu kan ceritanya. Terus akhirnya mereka, itu juga sebetulnya kita harus kasih apresiasi yang besar kepada orang tua, juga kepada para guru. Dan ini orang tuanya itu kan kita bekalin sebelumnya H-7 kita dari sekolah ngobrol dengan orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak-anak, semangat bahwa ayo lo nanti hari Senin kamu diperiksa nih. Jadi kamu harus berani. Diperiksa kenapa? Supaya kamu tetap sehat. Kalau kamu sakit nih. Jadi akhirnya mereka karena mendapat dukungan dan semangat dari keluarga, mereka datang ke sekolah. Peran orang tua penting dan berhasil ternyata ya. Peran orang tua penting, peran pendidik di sekolah, kemudian petugas-petugas kesehatannya yang merangkul mereka dengan cinta gitu ceritanya kan memeriksanya segala macam halus. Jadi menyenangkan. Kalau anak SD kan memang tidak cucuk darah karena masih kecil lah. Tapi kalau SMP SMA mulai. Nah, di situ sampai sejauh ini antusiasme dari anak-anak sendiri di Indonesia ini yang saya juga ini beritanya cukup baik, cukup bagus. Ada yang nangis tapi temennya megangin terus akhirnya jadi mau. Jadi sebetulnya dukungan kuat temennya pada saat situasi itu juga membantu loh. Jadi kita berharap bahwa nanti itu 53 juta anak-anak peserta didik ini akan semuanya mendapat dan berani untuk diperiksa, berani untuk maju. Kemudian nanti kita jadi tahu bahwa apa sih yang diderita atau ini jadi deteksi sedini mungkin akan membuat mereka nanti. Kita kepinginnya kan ke depannya kita punya anak-anak Indonesia yang sehat. Betul. Kalau mereka sehat, maka mereka akan bisa belajar dengan fokus. Kalau fokus, maka nilai akademiknya diharapkan akan bagus. Seperti tadi Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan hari pertama, hari kedua cek kesehatan gratis anak sekolah yang beritanya juga kami kolaborasi, anak-anak antusias akan terus ke 53 juta tetap antusias. Oke, kita juga Nusantara TV sering menayangkan dan di situ wajah anak-anak itu sumringah, ya kan? Betul, yang dari dulu kayaknya gurunya doang. Ya nggak apa-apa, itu wajib lah. Iya, maksudnya gurunya takut disuntik. Oke, ini kan belajar pilot project ya, Pak Herman dari sekolah rakyat gitu kan? Apa yang kemudian bisa diadopsi dari pelaksanaan awal di sekolah rakyat, kemudian dilaksanakan di sekolah-sekolah umum, Pak? Ya. Yang pertama di sekolah rakyat juga karena ini sekolah berasrama dengan skema boarding sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana sekolah rakyat ini ditujukan untuk mereka yang kategori ekonomi kurang mampu ada di desil 1 dan desil 2. Kemudian mereka akan diasramakan dan sepenuhnya ditanggung oleh negara.
maka salah satu langkahnya adalah memeriksakan mereka dari aspek kesehatan. Nah, tentunya mereka yang diperiksa di aspek kesehatan ini, ketika mereka yang sehat maka langsung masuk asrama dan untuk bersekolah. Tetapi bagi mereka yang kebetulan istilahnya dalam kondisi kurang sehat, maka kita berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan memberikan treatment untuk istilahnya memberikan pengobatan-pengobatan, dan setelah dinyatakan sembuh maka mereka diperkenankan untuk masuk asrama. Nah, ini tentunya dengan tujuan apa? Ini pemerintah sebetulnya mengadvokasi dalam rangka memitigasi jangan sampai istilahnya nanti dalam asrama terjadi penularan. Kira-kira seperti itu. Ya, artinya selama uji coba, kalau saya boleh pakai istilah itu, ada temuan kasus nggak Pak yang kemudian harus diantisipasi? Ya, dari yang ada di sekolah rakyat ini memang ditemukan beberapa kasus yang memiliki penyakit menular seperti TBC dan lain sebagainya. Tapi kan TBC juga kita harus mengedukasi kepada masyarakat bahwa TBC itu dapat disembuhkan. Yang penting memiliki keteraturan, terutama untuk melakukan treatment-treatment pengobatan yang memang dianjurkan. Nah, sehingga kami bekerja sama dengan kesehatan dan puskesmas setempat yang digerakkan oleh dinas-dinas kesehatan, tentunya komando dari Kementerian Kesehatan. Maka mereka diberikan pengobatan yang teratur. Nah, alhamdulillah beberapa kasus mungkin sejak dibukanya sekolah rakyat, nah mereka ada dalam kondisi pulih. Iya, ini karena sekolah rakyat kan boarding school ya Pak Herman ya. Betul. Jadi mereka kan 24 jam di situ kan. Penting sekali pemeriksaan kesehatan ini kan. Iya, betul. Daripada nanti ditemukan satu penyakit yang bisa menular. Nah, ini preventifnya. Oke, sekarang dari aspek politik nih. Ini apa yang Anda baca ini Pak Ali terkait dengan program pemeriksaan kesehatan gratisnya Pak Prabowo ini? Iya, jadi ada dua hal. Pertama, saya melihat ada paradigma yang berbeda antara pemerintahan sebelumnya dengan yang sekarang. Jadi mulai dari MBG, kemudian ada sekolah rakyat, ada sekolah unggulan Garuda, kemudian ada Koperasi Merah Putih, kemudian ada tunjangan guru dan dosen, dan yang terakhir ini cek kesehatan gratis. Termasuk kenaikan Hakim Junior 280% ya. Nah, dari semua itu, ini statement ini bukan kecemburuan sosial kan? Dari semua itu kemudian saya melihat berarti paradigma pembangunannya adalah lebih dititikkan pada pembangunan sumber daya manusia. Oke. Itu satu. Kualitas manusia ya. Nah, yang kedua, kalau berbicara cek kesehatan gratis, ini juga berkelainan dengan aspek pendidikan. Karena tidak mungkin kemudian kita mengejut soal pendidikan berkualitas, tetapi SDM kita secara kesehatan juga bermasalah, sehingga dua-duanya harus beriring berjalan. Nah, dari aspek yang lain sebenarnya ini kan masuk kategori program populis. Program populis baik MBG, sekolah rakyat maupun CKG ini kalau berhasil, efek resonansinya luar biasa. Efek resonansi ke masyarakat bawah jelas bahwa pemerintah dianggap hadir di tengah-tengah masyarakat bawah, kemudian pemerintah makin legitimate. Dan pada ujungnya ini juga investasi jangka panjang. Karena kalau kita bicara soal Indonesia Emas 2045, maka rute yang ditempuh adalah pendidikan dan kesehatan. Apalagi kita kalau bicara stunting kita, ini kan berapa? Masih 18,8%. Dibandingkan dengan negara-negara maju misalnya, kalau kita cek data untuk Singapura, stuntingnya hanya 2,8%. Jepang sekitar 5%. Jadi persoalan stunting satu, kedua soal human index ya, indeks pembangunan manusia itu juga kita angkanya 0,5%. Jadi anak-anak sekarang ketika dewasa produktivitasnya kalau menurut human capital index itu hanya 54%. Berbeda dengan negara lain yang rata-rata 0,8%, kalau mereka dewasa itu produktivitasnya mencapai 80%. Sehingga program ini menurut saya adalah satu gagasan yang holistik untuk Indonesia Emas. Itu tidak cukup hanya berbicara di hilir ya, tapi hulunya. Di hilir misalkan soal kebijakan
yang bukan mendasar tapi kebijakan-kebijakan yang di ujung, tapi juga akarnya apa akarnya? Nah, akarnya adalah soal kesehatan dan soal pendidikan. Ya, ini tepat sasaran. Ya, kalau menurut landscape pembangunan yang sesuai dengan Indonesia Emas, maka ini bisa disebut tepat sasaran. Ya, dan mulainya sekarang, bukan di ujung-ujung menjelang akhir atau menjelang pemilu berikutnya, begitu kan? Iya, betul. Nah, nanti juga ada insentif yang lain ketika ini berhasil. Makanya program populis itu ada plus ada minus. Kalau misalkan berhasil, maka legitimasi pemerintahan akan kuat. Termasuk nanti approval rating, jadi kita akan lihat setelah 1 tahun pemerintahan Prabowo seperti apa. Kemarin 100 hari itu 80,9% approval ratingnya. Ya, nah, kalau misalkan program populis ini dilakukan dengan berhasil, misalnya target akhir tahun itu kalau yang cek kesehatan gratis 100 juta jiwa ya kalau nggak salah ya, itu berhasil, maka approval rating juga akan tinggi. Kalau approval rating tinggi, maka ada namanya insentif elektoral. Iya. Yang akan dinikmati nanti gitu. ya. Betul, Oke, betul. Tahan dulu di situ. Ini kok malah istilahnya kampanye lebih dini nih. Tapi menarik sekali karena kita bicara investasi politik, tetapi yang paling diuntungkan sebenarnya adalah masyarakat. Ya, investasi kesehatan, ya kan, investasi pendidikan dan sebagainya. Saya mau ajak dulu kita semua ngobrol dengan Prof Unifa. Artinya dari kacamata Prof Unifa sendiri melihat program ini, untung rugi, kita tidak bicara untung rugi dari sisi anggaran atau finansial, tetapi yang paling diuntungkan tentu sasarannya adalah generasi muda penerus bangsa Indonesia. Prof, kacamata Anda melihatnya seperti apa? Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Presiden yang memiliki pemikiran strategis dan juga kepada Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Ini nggak mudah. Jadi seperti kata Mas tadi, Mas dari kebijakan politik, saya nggak melihatnya secara politik, tapi melihat sebagai kebijakan jangka panjang yang sangat penting, dan ini nggak kalah sama negara-negara lain. Ya, ini kami mengaturkan terima kasih karena ini investasi jangka panjang buat SDM. Cek kesehatan itu amat sangat penting bagi anak-anak dan juga bagi penyiapan SDM masa depan. Jadi kami sangat happy dan sekaligus juga mengapresiasi. Tadi pagi ada juga hadiah buat guru non ASN dan juga non formal itu dari Bapak Presiden untuk hadiah pada guru menjelang Agustusan. Saya kira ini bagus dilakukan karena tadi di tahun pertama beliau, jadi sejak awal Anda tahu bahwa ini terkait juga dengan bagaimana Kementerian Kesehatan mengecek orang-orang di daerah terpencil untuk diberikan kesehatan. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dengan kesehatan dan MBG dan lain sebagainya. Itu adalah suatu persyaratan bagi terjaminnya kesehatan, pendidikan di masa yang akan datang, kesehatan itu. Ya, artinya Jadi, Prof Unifa untuk menjamin kualitas pendidikan dan kualitas peserta didik itu sendiri tentu dimulai dari kualitas kesehatan kan? Apalagi kalau nanti ada cek pemeriksaan kesehatan buat guru ya Prof ya? Oh itu saya mau bilang berikutnya. Berikutnya setelah tahu aja ya. Jadi Bapak Presiden ini punya pemikiran jangka panjang yang luar biasa. Ya tentu aja didukung Kementerian Teknis bahwa kesehatan itu tidak hanya diartikan hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental, kesehatan rohani, kesehatan arti yang sesungguhnya. Dan ini kita berharap bukan program-program yang sifatnya jangka pendek. Misalnya kita melihat cek kesehatan 54 juta anak, itu betul, ya. Dan kalau ditemukan, kita punya data yang bagus untuk melihat struktur tadi SDM kita ke depan. Dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan, banyak sekali dampaknya. Salam buat Pak Menteri Kesehatan dan teman-teman di Kementerian Kesehatan. Kami sangat happy dan selanjutnya jangan lupa para guru ya Bapak Presiden. Ini sebentar, direspon dulu sama Bu Wiwit. Soal guru gimana Bu Wiwit? Langsung dengan Prof Unifa. Halo Bu. Halo Ibu. Ya, Halo. silakan bisa. Halo Ibu, sehat. Terima kasih banyak matur nuwun Ibu disampaikan pada Bapak nanti ya Bu ya. Salamnya. Saya dulu COVID loh. Saya duduk bersama dengan Pak Menteri itu waktu COVID itu. Guru duluan dan saya orang yang pertama kali yang waktu itu masih ragu
datang menunjukkan bahwa ini adalah inisiatif yang luar biasa untuk kesehatan, karena kesehatan itu penting banget. Untuk kesehatan dan pendidikan itu adalah ukuran-ukuran bagi indeks pembangunan manusia. Jadi kalau Bapak Presiden menginginkan Indonesia emas tahun 2045, maka sejak sekarang fondasinya tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga untuk kesehatan. Makasih ya Mas, itu Mbak Wiwit tolong ya Mbak Wiwit. Ini langsung sama Bu Wiwit. Iya Bu, saya mau cerita dikit ya Bu. Nah, tadi kan Ibu dengan Mas Doni mengatakan bahwa selain peserta didik tadi anak-anak kalau bisa guru-gurunya. Nah, jadi gini Bu ceritanya. Kan cek kesehatan gratis ini adalah program yang besar sekali dan baru ini pertama kali tentang terkait kesehatan yang mencakup dan merangkul 281 juta penduduk Indonesia. Ini adalah program besar yang tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga saja, tapi semua itu terkait. Nah, 281 juta jiwa itu tidak terkecuali, tidak boleh ada yang ketinggalan. Jadi dari bayi baru lahir, biasanya kalau bayi baru lahir tuh dipereksanya usia 2 hari ya, nah, baru boleh diperiksa. Terus kemudian sampai ke lansianya, tidak ada yang luput. Kenapa kita kasih juga untuk anak-anak sekarang tanda kutip juga, kenapa sekarang ada cek kesehatan gratis untuk keseluruhan? Karena ini yang 53 juta ini adalah masuk ke dalam 281. 281 selain anak-anak siapa? Guru ada juga. Guru. Nah, jadi di dalam cek kesehatan gratis ini bisa dimasukkan juga guru gitu yang diperiksanya berbarengan saat itu. Karena mulai kira-kira 1 bulan yang lalu kita sudah membukakan kalau dulu cek kesehatan gratis itu untuk ulang tahun, di hari ulang tahun saja. Nah, kalau di hari ulang tahun kita tidak akan merengkuh secara cepat, makanya kita membuka komunitas. Nah, komunitas yang pertama waktu itu sebagai contoh adalah Grab sama Gojek. Nah, itu dikumpulkan jadi di satu tempat di kantornya Grab, petugas kesehatannya itu datang ke situ. Sama anak sekolahnya juga petugasnya datang. Nah, di situ juga sebelum anak sekolahnya bisa gurunya atau gurunya nanti janjian kapan. Jadi momentumnya berbarengan, bisa. Ya, tinggal teknisnya di lapangan seperti apa ya. Bisa juga si guru ini misalnya dia udah periksa dulu sebelumnya. Misalnya di puskesmas terdekat kan mesti ngisi 1 sehat dulu. Gitu. Jadi tidak ada yang ketinggalan di dalam cek kesehatan gratis ini. Semuanya termasuk dari bayi baru lahir sampai ke lansia. Sekali lagi, jadi guru itu ada di 281. Nah, kenapa kalau anak-anak itu ditaruh di sekolah? Karena kan 53 juta. Kalau anak-anak ditaruh di puskesmas, petugas puskesmasnya mabuk nanti Mas. Jadi akhirnya ditaruhlah di sekolah-sekolah mereka, petugas yang mendatangi. Nah, datangnya itu berdasarkan kesepakatan, yuk mau hari apa, jam berapa anak dulu, apakah hari ini bisa semuanya atau tidak. Nah, petugas kesehatan juga harus mengatur, kan dia punya yang reguler. Betul. Pekerjaan reguler misalnya di puskesmas atau di rumah sakit, itu nanti akan terus, itu kita bergerak sampai di akhir Desember 2025. Jadi Prof, gurunya pasti Prof. Pasti nggak mungkin dilupakan dong. Enggak, 281 jangan ada yang ketinggalan, semuanya sudah ikut ada guru di dalamnya. Betul, cek kesehatan gratis dan itu setiap tahun gitu. Dan Mbak Wiwit, PGRI di seluruh Indonesia sampai di daerah-daerah pelosok itu ada kantornya, siap membantu untuk lokasi cek kesehatan gratis. Siap Ibu. Dan kami siap untuk mengedukasi mereka karena itu adalah fondasi, betul kata Mas tadi mengatakan bahwa ini adalah fondasi bagi pembangunan SDM ke depan. Jadi saya menaruh hormat dan siap membantu, siap mengedukasi dan siap membantu. Siap Prof, terima kasih banyak Prof. Oke. Wah, ini menarik sekali. Minimal kalau masih bisa sabar tunggu sampai ulang tahun, karena pasti dapat jatah juga kan. Enggak ada ulang tahun sekarang. Udah ya? Udah nggak ada. Udah dari sebulan yang lalu udah nggak ada. Jadi kalau nunggu ulang tahun nanti kan takutnya kelamaan. Gini. Enggak, kadang-kadang kan di hari ulang tahun nggak bisa, kita udah kasih waktu 1 bulan ke depan, tapi nggak bisa juga. Jadi sekarang begitu bisa ngisi, tapi harus datang sesuai dengan, misalnya dia ulang tahunnya tanggal 5 Desember. Dia mau periksa besok juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kan nanti puskesmas ada kuotanya, misalnya 1 hari 30, kalau puskesmasnya sedang 30 orang, kalau puskesmasnya gede dia lebih gede lagi. Itu urusan teknis biar bisa memudahkan pelayanan ya. Jadi sekarang tidak ada ulang tahun, tapi semuanya boleh sesuai dengan dia mengisi aplikasi. Oke, baik.
kabar gembira untuk kita semua. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara dan sudah berjalan. Tidak ada diskriminasi antara madrasah dan sekolah, tidak ada diskriminasi antara sekolah umum dan sekolah swasta. Semua sekolah umum maupun sekolah negeri, sekolah madrasah itu diperlakukan sama. Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih, saya Doni The Kaiser. Pemirsa jangan lupa saksikan juga program ini melalui live streaming di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tuliskan dalam kolom komen atau chat di channel YouTube kami. Mudah-mudahan nanti produser kami kalau ada hal yang bisa di-share ke narasumber kita akan kita diskusikan di studio. Oke, Pak Herman, ini kan semua bermuara pada ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kita. Tapi kan kita tidak bisa lagi belajar terlalu lama. Jadi artinya sambil kita action, sambil kita perbaiki pelan-pelan. Evaluasi Anda sampai saat ini seperti apa yang kemudian bisa memperbaiki kualitas program pemeriksaan gratis ini, Pak? Baik, yang pertama terkait dengan sekolah rakyat sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo yang diamanatkan Kementerian Sosial. Tadi kita sepakat bahwa kesehatan menjadi pondasi utama. Karena kesejahteraan itu salah satunya adalah faktor kesehatan. Karena orang sehat, maka orang istilahnya nyaman untuk belajar, untuk memperoleh pendidikan. Nah, pada sekolah rakyat pun saat ini ada 8.674 yang memang sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan dipastikan mereka sehat dan ada di asrama. Ini apa tujuannya? Ini untuk memastikan bahwa sebetulnya dengan mereka sehat, belajarnya tenang, kemudian maka mereka akan mendapatkan asupan-asupan pengetahuan. Jadi tidak hanya gizi asupannya, tentunya pengetahuan yang dicerna. Dan saatnya kemudian, karena sekolah ini adalah investasi sosial, tentunya ketika mereka istilahnya bisa lulus sekolah dengan baik, bisa mengenyam pendidikan yang baik, maka istilahnya benefit yang akan diuntungkan, mereka punya perspektif bagaimana ke depannya menjadi sejahtera. Nah, kira-kira itu. Karena kenapa? Orang yang sejahtera itu salah satunya adalah diraih dengan pendidikan. Karena punya pendidikan, maka dia punya kesempatan. Karena punya kesempatan, maka dia bisa mencapai tujuan. Nah, saya sepakat tadi untuk menuju Indonesia emas itu kita butuh waktu. Dan kita butuh proses. Nah, salah satu proses yang dilakukan adalah untuk mewujudkan Indonesia emas, tentunya Indonesia sejahtera juga. Salah satunya adalah kita melalui sekolah rakyat yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo, yang diamanatkan kepada Kementerian Sosial, bahkan kementerian lain pun istilahnya sama-sama berkolaborasi untuk sepakat memutus transmisi kemiskinan sesuai dengan Inpres nomor 8 tahun 2025, maka adalah untuk pengentasan kemiskinan dan miskin ekstrim. Nah, jadi sekolah rakyat adalah sebuah investasi. Nah, kenapa saya katakan sekolah rakyat ini sebuah investasi? Karena di sekolah rakyat ini tentunya keluarga miskin, dia sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, tidak lagi berpikir bagaimana untuk biaya anak. Karena di sekolah rakyat itu tidak hanya istilahnya gratis SPP-nya. Tetapi di sekolah rakyat itu dia makan sehari 3 kali. Kemudian ada snacknya. Tadi awalnya pemeriksaan kesehatan kan. Bahkan istilahnya segala keperluan sekolahnya dari mulai tas, buku, dan sebagainya, seragam, ada sampai dengan 8 seragam, dari mulai seragam pramuka, seragam sekolahnya, seragam olahraganya, tempat seragam tidurnya dan lain sebagainya, ini udah dipersiapkan. Artinya Pak Herman, peserta didik itu tinggal fokus belajar saja kan? Di sini negara hadir maksud Anda untuk menyiapkan generasi emas, begitu kan? Betul. Jadi sebetulnya peserta didik tinggal fokus belajar dan orang tua dari peserta didik tinggal fokus berdoa dan memotivasi anaknya. Nah, saya ingin sedikit mengilustrasikan program ini sebetulnya
adalah sebuah gagasan besar Presiden tentunya. Karena yang selama ini kita rindukan adalah bagaimana mewujudkan kehadiran negara untuk pengentasan kemiskinan. Nah, ini wujud negara hadir ini adalah seperti ini. Negara hadir. Bagaimana transmisi kemiskinan diputus. Dia diputus, bahkan tidak hanya diputus transmisinya, tapi dikeluarkan dari ekosistem kemiskinannya. Ya. Makanya masuk ke dalam boarding. Nah, maka harapannya adalah ketika misalnya belajar di SD 6 tahun, di SMP 3 tahun, di SLTA 3 tahun, maka paling tidak 12 tahun ke depan kita punya proyeksi bagaimana sumber daya manusia unggul dalam mempersiapkan Indonesia Emas. Oke, nah ini terkait ini saya kembali ke Prof. Unifah lagi. Prof, ini kan kalau misalnya peserta didik itu kesehatannya dijamin, guru juga kata Bu Wi tadi jangan khawatir ya kan. Kita harapkan dengan kualitas kesehatan yang baik, daya serap pendidikan itu tentu semakin baik dan di masa depan kualitas SDM Indonesia tentu jauh lebih tinggi, jauh lebih baik. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, pertama terima kasih karena memang ini program strategis yang sifatnya preventif dan nggak pernah dilakukan sebelumnya. Biasanya kita melakukan treatment, tapi ini sekarang preventif untuk mempersiapkan masa depan. Dan saya berharap bahwa akan dilakukan berbagai kebijakan yang selaras di berbagai aspek sehingga kita menyadari bahwa peningkatan SDM itu tidak hanya bicara tentang di kelas. Ya. Misalnya kebijakan tentang kesehatan, kebijakan tentang ekosistem pendidikan, dan ini sudah dilakukan. Jadi saya membayangkan bahwa Indonesia Emas tahun 2045 akan tercapai kalau kita komitmen untuk membangun dan menciptakan ekosistem pendidikan yang baik sehingga proses pembelajaran, proses menyiapkan masa depan itu dapat tercapai. Dan saya menaruh hormat karena Indonesia itu sangat luas, sangat besar, dan sangat spesifik. Nggak bisa seperti negara kota yang hanya mengerjakan kepada orang-orangnya. Seperti kita sering sekali selalu membandingkan dengan Finland, dengan Singapura. Ya. Itu sangat berbeda. Nggak apple to apple ya Prof ya? Nggak apple to apple. Culture-nya totally berbeda. Tapi dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan fundamental ini, itu membawa kepada satu harapan bahwa tahun 2045 Indonesia Emas akan tercapai. Dan itu sedang disiapkan. Saya ingin memberikan support, itu misalnya apa ya? Hari ini Bapak Presiden memberikan penghargaan mereka-mereka yang unreached, yang mereka-mereka yang tidak tersentuh. Misalnya mereka-mereka yang PAUD, yang non formal ditingkatkan, karena itu kan bagus untuk menyiapkan installment anak-anak yang masih di bawah usia ya. Kemudian anak guru-guru non ASN yang nggak terjangkau juga diberi perhatian. Ya. Jadi perhatian pemerintah kepada semua aspek yang mendukung tentang pendidikan ini menjadi bagian yang amat penting bagi kita semua untuk ikut bersemangat. Dan saya akan mendukung selalu kebijakan-kebijakan yang begitu membumi, begitu dirasakan dan dirasakan oleh dunia pendidikan, bagi para guru, tenaga kependidikan, kepada yang formal, non formal, yang swasta, yang tidak swasta, yang negeri gitu. Semuanya akan bersama-sama wujudkan Indonesia maju. Ya. Tahun 2045. Saya terima kasih banget. Ya, Prof. Dan Unifah, saya ini akan artinya komitmen PGRI juga konkretnya bisa dong, misalnya kantor-kantor sekretariat PGRI di seluruh Indonesia itu bisa jadi of course, sarana untuk pemeriksaan. Saya yang akan memimpin. Oke. Mengatakan, ayo kita bersama-sama empower semuanya. Bahkan ketika COVID, kami sudah menawarkan diri kami untuk bersedia untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan waktu itu, ya kan? Akhirnya dipilih tempat-tempat lain. Artinya kalau kami di daerah-daerah yang biasanya di daerah-daerah terpencil, di terpencil juga ada loh. Dokternya datang ke rumah-rumah itu yang warga yang biasanya masih takut pemeriksaan kesehatan, takut disuntik dan lain sebagainya. Mereka datang loh. Dan kami siap membantu.
Ya. Ini sesuatu yang sangat fundamental dan kami harus apresiasi. Iya, oke. Terima kasih. Iya, ini Bu Wit banyak dapat dukungan ya. Tapi sabar sebentar. Nah, kita balik lagi ke aspek Terima politik kasih. dulu ini. Pak Ali, ini kan kalau saya boleh katakan ini tabungan politik ya Pak Prabowo ya kan. Artinya kalau program ini konsisten berjalan, artinya kerja-kerja nyata pemerintah itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Artinya yang untung sama-sama. Tabungan politik dapat, tapi masyarakat juga dapat manfaat, ya kan? Betul, karena tadi saya sampaikan ada efek resonansi atau multi effect ini. Jadi banyak efeknya. Efek langsung ke masyarakat bawah, jadi masyarakat merasa Konkret ya? Ya ini konkret, karena memang begini, ada preferensi yang berubah. Saya tadi Oke. sampaikan diskusi sebelum masuk ke sini ke beberapa sama ini teman-teman di Kemensos sama di Kementerian Kesehatan. Jadi ada preferensi yang berubah memang, preferensi masyarakat sebelum pandemi dengan pasca pandemi. Kalau sebelum pandemi, preferensi masyarakat melihat pemimpin itu suka dengan pemimpin yang katakanlah anti korupsi, bersih, merakyat. Tapi pasca pandemi ada preferensi yang berubah. Masyarakat Indonesia hari ini suka pemimpin yang kategorinya problem solver, Oke. pemecah masalah. Pemerintah harus membuat kebijakan yang relate dengan situasi masyarakat yang langsung menjawab persoalan. Bahasanya tadi Bang Don konkret. Nah itu. Ya. Nah Jadi program soal kesehatan, pendidikan, betul, sekolah ya. rakyat, kemudian cek kesehatan gratis, ada sekolah unggulan dan seterusnya itu bagian dari program konkret. Dan ini juga masuk dalam Astacita poin 4. Setuju. Jadi ini bagian dari pemenuhan janji politik. Nah, itu satu. Yang kedua, saya tadi menyinggung soal kesejahteraan. Ini kalau dikaitkan dengan teori negara kesejahteraan, ini juga masuk. Karena dalam teori itu mengatakan negara tidak hanya menjamin keamanan dan kenyamanan, tapi negara juga harus menjamin keadilan sosial. Ya. Cek kesehatan gratis ini juga bagian dari implementasi keadilan sosial, Oke. termasuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah diproyeksikan untuk pemerataan pendidikan, sekolah unggulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan ini related dengan mimpi besar kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bahkan ini kan sudah ada proyeksi ini Bang Don. Ya. Ada lembaga think tank internasional yang memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India di tahun 2045 dengan GDP sekitar 30 ribu US dollar. Sekarang kan sekitar 4.000 sampai 5.000. Sudah menyamai Korea Selatan dan Jepang gitu kira-kira. Nah, itu proyeksi itu ya bisa berhasil ketika pondasi-pondasinya dilakukan seperti yang dilakukan hari ini, kebijakan sekolah rakyat dan kebijakan cek kesehatan gratis. Nah, di sisi lain ini nanti akan menjadi legasi Presiden Prabowo. Ya. Selalu andalan dari presiden itu adalah kebijakan populis. Kebijakan populis adalah kebijakan yang melibatkan banyak masyarakat dan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Ya. Sekaligus memenuhi janji kampanye kan? Betul, dulu di zaman SBY ada legasi program populisnya atau kebijakan populisnya adalah BLT. Dan itu menjadi investasi SBY di periode berikutnya. Betul. Karena masyarakat merasa dengan adanya BLT itu membantu perekonomian mereka. Kemudian di zaman Jokowi ada namanya dana desa dan ada namanya bansos. Itu juga menjadi program populis yang mengantarkan Jokowi kemudian melenggang di periode kedua. Nah, Pak Prabowo kalau program populis ini berhasil, sekolah rakyat dan cek kesehatan gratis karena ini melibatkan banyak sekali ratusan juta penduduk, sama populasi malah ya kalau cek kesehatan gratis. Ini luar biasa investasi. Nah, sebenarnya efek politik itu efek berikutnya kalau saya lihat. Presiden Prabowo saya lihat memang fokus untuk mengatasi problem-problem yang ada di negara kita. Karena harapan masyarakat membutuhkan figur problem solver gitu kan? Betul, betul. Oke, betul. nah ini menariknya tadi kan juga Bu Wit ini banyak dapat dukungan dari komponen masyarakat. Tapi kan harus diorkestrasi dengan cantik gitu kan. Sehingga dukungan ini tidak berubah menjadi sebuah masalah gitu. Bagaimana strateginya Kementerian Kesehatan agar semua dukungan masyarakat ini termasuk selaras dengan program-program yang sudah digariskan? Baik, kan sebetulnya ada 4 yang di dalam program hasil terbaik cepat. Jadi pertama adalah MBG, kemudian kedua CKG, terus TB, kan, dan terakhir adalah rumah sakit. Nah ini memang selalu kita koordinasikan, kolaborasi dengan, kita ngobrol dengan istana.
komunikasi istana. Nah, inilah kita berkolaborasi. Keempat program itu dengan masing-masing kementerian. Jadi setiap minggu selalu sampai mana sih, kita harus apa lagi sih, apa masalah yang kita selalu mengevaluasi. Dari hasil evaluasi kita bergerak terus. Jadi 4 program yang pertama ini program hasil terbaik cepat ini yang kita jalankan dulu. Karena itu adalah programnya Pak Prabowo kan. Nah, itu yang harus ditempuh. Nah, karena ini bukan program kecil, semua program besar. Seperti MBG, kemudian juga cek kesehatan gratis, TB, dan kemudian rumah sakit. Ini program gede semua, jalannya hampir berbarengan. Iya, ini membutuhkan energi, power ya kan. Kalau baterai atau kapasitas hard disk itu gede banget gitu kan. Betul. Jadi terima kasih sekali memang ini adalah program yang baru, banyak program baru dan akhirnya itu kena di masyarakat sehingga alhamdulillah juga dukungan dari kementerian lembaga, dari masyarakat, semua peran itu membantu kita untuk bisa berjalan. Ya, dan kita juga harus fair ya Bapak-bapak sekalian bahwa setiap program pasti tidak sepenuhnya langsung sempurna 100%. Betul. Kita kawal sama-sama, kalau memang ada yang perlu diperbaiki ya mari sama-sama kita perbaiki. Betul. Nah, Pak Herman, ini kalau bicara tentang fasilitas kesehatan di sekolah rakyat, tentu kan jangan hanya mengandalkan program pemeriksaan kesehatan gratis saja. Harusnya kan sudah ada embedded lah yang sudah memang infrastrukturnya sudah disiapkan di sekolah rakyat. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh sekolah rakyat sehingga kalaupun program ini menyasar peserta-peserta yang lain, prevensi kesehatan itu bisa tetap dilakukan di sekolah rakyat. Iya, memang sekolah rakyat sesuai dengan narasi presiden ya, bahwa di sekolah rakyat itu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri kami, Pak Menteri Sosial, dari narasi Pak Presiden itu, jadi tidak hanya fokus pada pendidikannya. Tetapi tadi salah satu yang istilahnya menjamin tentang mereka sehat itu, salah satunya kita menyelenggarakan juga usaha kesehatan sekolah. UKS ya? UKS ya, UKS. Dan memang kita lengkapi dengan istilahnya tenaga-tenaga para medis ya, seperti perawat dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang mungkin istilahnya tingkat kesehatannya karena memang mereka beragam ya, beragam latar belakang tentunya, maka kita bekerja sama baik dengan puskesmas maupun rumah sakit untuk istilahnya melakukan proses-proses rujukan. Nah, ini sangat menarik sebetulnya berbicara sekolah rakyat ini, dan mungkin saya sepakat tadi dengan Bung Tony mengatakan bahwa ini program raksasa, program besar. Bahkan tadi Bang Ali sudah mengatakan ini adalah bagian daripada istilahnya sebuah problem solver untuk ke depan. Karena kenapa? Sekolah rakyat yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo, kemudian Pak Menteri Sosial dengan menteri-menteri lain berkolaborasi istilahnya. Nah, tentunya ada hal yang sebetulnya mungkin kita lupa, bahkan kita tidak mengetahui. Apa itu? Bahwa ini sebetulnya udah mengantisipasi bagaimana sebetulnya resiko-resiko sosial yang kemungkinan ditimbulkan ketika berapa jumlah atau berapa ribu anak, bahkan berapa juta istilahnya anak sebagai aset bangsa yang tidak terselamatkan lewat pendidikan. Nah, resiko sosial ini ketika kita abai, kalau Bapak katakan negara tidak hadir, maka memiliki implikasi terhadap ancaman-ancaman sosial. Nah, ini sebetulnya berbicara tentang tadi tidak membangun kesejahteraan itu bukan hanya ke aspek keamanan. Makanya aspek keamanan itu sehat dulu, berpendidikan, karena sehat dan berpendidikan maka dia akan bisa untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi ini betul-betul problem solver yang memang mengarah kepada proyeksi ke depan yang lebih jauh. Ya, ini kan leading sektornya di Kementerian Kesehatan ya, kalau pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi bagaimana koordinasi lintas sektoral? Ini tentu PR tersendiri gitu. Karena saya melihat Anda berdua juga jam tidurnya udah kurang. Gimana Bu Bibit? Ya, sebetulnya kan dari pimpinan tertinggi dulu, kemudian baru turun ke jajarannya gitu. Jadi memang sesuai dengan pembagian tugas masing-masing sih, Mas Doni. Jadi kalau misalnya kita sebagai sebenarnya kita pelaksana. Jadi Kementerian Kesehatan kayak misalnya ini melaksanakan, tapi kan kita minta tolong sama kementerian dan lembaga lain untuk ayo bantu kita, gitu. Misalnya dari pendidikan, dari pendidikan. Itu yang mengayo-ayo dari pendidikan. Kemudian dari yang masyarakat yang mengayo-ayo kementerian lain. Dan kemarin juga pada saat kita harus menggaungkan yang namanya
cek kesehatan gratis tanggal 4 Agustus kita juga minta dari Komdiji dan segala macam. Jadi itu semua ada bantuannya penuh. Komdiji menghalo-halo, kemudian kita mengedukasi dan sebagainya. Itu udah orkestrasi yang bagus banget itu sebetulnya, dan kita semuanya juga pasti dikumpulkan sama kantor pusat komunikasi yang di Kepresidenan, kemudian nanti Bapak juga dengan para pimpinan itu pastinya di dalam rapat-rapat pimpinan tertinggi itu. Ya, karena ini tidak ada pilihan lain ya, Pak Ali. Artinya ini program harus sukses ya, karena kesuksesan program ini bukan cuma kesuksesan investasi politik dari Pak Prabowo, tetapi juga suksesnya masyarakat. Cuma pertanyaan saya adalah, ketika program ini kemudian dijalankan, itu kan tidak serta-merta manfaatnya langsung dinikmati oleh semua orang. Apakah program ini kemudian mampu paling tidak begini, memberikan harapan kepada masyarakat yang di sisi lain masih mengharapkan pemerintah hadir misalnya di aspek penyiapan lapangan kerja atau aspek-aspek lain di luar soal kesehatan dan pendidikan ini? Iya Bang Don, jadi pertama nuansa optimistik itu hadir, itu satu. Dan ini sebenarnya terkonfirmasi dengan temuan survei. Persepsi publik ya terhadap program-program populis Presiden Prabowo itu sangat positif atensinya. Misalkan di 100 hari kita cek dari berbagai bidang, ada bidang ekonomi, kemudian ada bidang keamanan, politik, pendidikan, kesehatan. Yang mendapatkan atensi paling positif itu 2 bidang. Pertama kesehatan. Jadi tingkat kepuasan terhadap bidang kesehatan itu 82,6%. Nah, kepuasan di bidang pendidikan itu 82, sekian persen. 2 bidang ini paling tinggi karena 2 bidang ini rupanya memang menjadi harapan aspirasi masyarakat kita yang secara struktur demografinya 70% berpendidikan rendah. Dan kalau kita mengacu tingkat kemiskinan kan kalau data BPS kan 8, sekian persen. Kalau kita mengacu Bank Dunia kan 68% gitu. Jadi kalau kita lihat struktur demografi kita, struktur masyarakat kita memang didominasi oleh masyarakat menengah bawah berpendidikan rendah, sehingga program ini mendapat sambutan yang sangat positif. Antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap 2 program ini. Karena program yang langsung menyentuh hajat hidup mereka, di satu sisi itu, di sisi lain ini juga menguntungkan terhadap Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo dalam konteks ini semakin legitimate. Trust publik semakin tinggi. Nanti kita akan cek di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo seperti apa persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan hari ini. Itu Bang Don. Ya, yang penting konsisten ya. Konsisten, tapi catatan saya adalah karena program populis itu biasanya ada kendala pertama fiskal, yang kedua dari aspek implementasi. Misalnya koordinasi antara pusat daerah, kemudian soal daerah ini kan beda-beda. Ada daerah yang kemudian infrastruktur rumah sakitnya udah oke, ada daerah 3T yang kemudian dokternya kurang, itu juga harus dicek. Saya cek data bahwa dokter kita itu secara standar harusnya kan 1 dokter itu menangani rasionya 1 banding dokter gigi itu rasionya 1 banding 7.500. Tapi yang terjadi 1 banding dokter gigi 12.000 sekarang. Nah, ini juga PR. Yang kedua adalah soal pengawasan. Karena program besar melibatkan anggaran yang tinggi, bahkan saya cek anggaran MBG, cek kesehatan gratis dengan pendidikan itu menelan biaya 900 triliun. Nah, anggaran yang besar ini ketika pengawasan tidak serius dan tidak ketat ini berbahaya. Potensi markup anggaran dan potensi korupsi juga besar. Yang ketiga aspek evaluasi. Cek kesehatan gratis misalkan, apakah keberhasilannya itu diletakkan pada pendataan, ceknya dari target misalkan 53 juta misalkan, atau nanti mitigasi penyakitnya. Kemudian bagaimana tidak lanjutnya itu juga menurut saya perlu ada kajian-kajian. Ini saya pinjam statementnya Pak Ali untuk nanti saya lempar ke Bu Wiwit, tapi nanti ya Bu Wiwit ya. Kita tarik nafas dulu karena ini semangatnya luar biasa di sini untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena itu pemirsa, kami rehat dulu, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Akan minimal. Tujuan dari cek pemeriksaan kesehatan gratis untuk siswa itu harusnya mah bisa. Mungkin ini jadi satu langkah baik ya, karena kalau ngelihat pengalaman kita lah dulu, pengalaman saya
waktu kecil khususnya waktu sekolah itu berobat kalau sakit aja. Jadi nggak ada pemantauan kesehatan sendiri dari mulai ya gigi, mata dan lain-lain, itu tunggu udah ada gejala baru berobat. Ya programnya bagus sekali ya. Jadi anak sekolah itu yang dia sudah sakit atau memang belum ketahuan sakit itu bisa kita deteksi sejak dini, bisa ketahuan juga ada masalah apa dari sekolah. Jadi itu misalnya memang ada penyakit yang bakal menular, itu bisa kita antisipasi sejak dini. Karena kesehatan kan itu nomor satu ya Mbak ya. Dengan kita sehat pasti kita bisa berkegiatan, terus kita bisa belajar terus. Jadi dengan program ini tuh pasti sangat membantu siswa-siswi itu untuk membangun masa depan gitu. Ya. Menurut saya itu bagus ya buat pengecekan gratis anak-anak, karena kenapa? Kadang kita sebagai orang tua nggak terlalu aware nih, anak kebanyakan nonton gadget, terus kita nggak tahu matanya rabun apa enggak. Terus ya mudah-mudahan dengan adanya cek kesehatan itu kan saya dengar ada cek mata, gigi gitu kan, bisa lebih cepat ketahuan, oh anak saya nih minus mungkin atau enggak ada gangguan mata karena keseringan nonton gadget. Untuk langkah awal mungkin bisa ya membentuk generasi muda yang produktif, sehat ke depannya, tapi itu kan memang harus berkala, tidak hanya dari pemerintah juga, orang tua juga harus partisipatif mengetahui kondisi anaknya. Menurut aku untuk cek kesehatan gratis di sekolah ini sangat-sangat bagus banget ya, khususnya untuk anak sekolah yang tadinya sama sekali belum pernah dicek kesehatannya oleh orang tuanya, misalnya belum pernah diajak ke rumah sakit atau ke puskesmas. Dengan ada kegiatan ini di sekolah sangat-sangat bermanfaat, bisa dong jadi produktif dan sangat berguna sekali untuk anak bangsa sekarang. Adanya kegiatan kesehatan di sekolah ini sangat berguna sekali. Semua pendapat masyarakat mendukung program pemerintah cek kesehatan gratis. Tapi jangan lupa faktor dukungan keluarga ya, orang-orang terdekat itu juga penting. Misalnya orang tua mengantarkan anak-anaknya untuk cek kesehatan gratis. Tapi ya bapaknya itu juga berhenti merokok di rumah gitu loh. Ya, anaknya sudah sehat, bapaknya nggak berhenti merokok, anaknya malah sakit lagi. Begitu Bu Bit ya. Ini pesan buat orang tua juga di rumah gitu kan, karena ada tanggung jawab bersama kan, bukan cuma Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Nah, PR-nya tadi yang Pak Ali sudah lontarkan, tolong direspon dulu Bu Wit. Terima kasih banyak dukungannya sebelumnya. Terima kasih banyak dukungannya, support untuk kita semua, sehingga sebenarnya ini adalah bagian dari bagaimana menyemangati para nakes ini untuk bekerja nantinya. Ya, tadi Pak Ali kan mengatakan bahwa sampai gimana nih? Benar Pak Ali, betul. Jadi gini, kita saat ini memang untuk melihat status kesehatan masyarakatnya dulu. Kenapa? Kalau ini sekarang di lingkup anak sekolah, kita mesti melihat status kesehatan anak sekolah untuk perencanaan cek kesehatan gratis berikutnya atau cek kesehatan berikutnya. Kalau misalnya kan kita kan kalau misalnya si anak itu ada yang bermasalah, maka akan dirujuk ke puskesmas. Kalau misalnya ada yang misalnya lebih berat lagi, akan dirujuk ke FKTP di wilayah terdekat. Nah, iya. Jadi itu dan harus tuntas. Kenapa? Kalau nggak tuntas, kita sama aja dong nanti nimbun lagi nggak akan. Nah, jadi cek supaya berikutnya si anak misalnya si A itu cek kesehatan berikutnya dia udah bagus. Berarti kan itu mengurangi dari jumlah anak-anak yang sakit yang sebelumnya. Karena cek kesehatan itu kan dimaksudkan buat jangan sampai dia sakit gitu kan. Tadi benar kata si Mbak tuh yang di fit itu kan mengatakan bahwa kita tuh kalau ke mana, kalau ke dokter tuh atau kalau ada keluhan doang. Ini sebenarnya cek kesehatan gratis tuh akan menghapuskan jangan berobat kalau sakit. Atau sakit itu mahal. Tapi periksalah sebelum ada apa-apa. Ini soal mindset ya. Nah, bagaimana membuat kebiasaan baru. Iya, jadi bad habit jadi good habit gitu kan. Jadi jangan bilang oh saya sakitnya baru berobat, itu dihapus. Terus kemudian kecuali sakit hati beda Bu. Beda. lebih nggak enak sakit gigi loh daripada sakit hati. Sakit gigi mah semua udah. Terus udah gitu sakit itu mahal, tapi periksalah lebih awal sebelum ada apa-apa. Jadi mengurangi tingkat keparahan. Nah, kalau misalnya juga nanti itu kan jadi tadi pemeriksaan tadi untuk pegangan kita ke depannya. Seberapa banyak sudah anak tersehatkan dan seberapa banyak anak yang belum
Jadi itu adalah survei juga kan Mas. Jadi nanti sebagai data. Itu, nanti kalau misalnya itu terus penyakit apa sih yang banyak di anak-anak gitu kan. Terus apa yang berhubungan juga nanti dengan MBG, berhubungan dengan apa Sebentar, segala Bu Wit, macam. ada satu yang penting ini. Ketika kemudian dalam cek kesehatan gratis itu ditemukan penyakit-penyakit yang lebih berat gitu kan. Bagaimana kemudian dirujuk atau tindak lanjutnya peserta didik ini? Dirujuk. Langsung dirujuk ya atas rekomendasi nakes yang memeriksa gitu. Yang memeriksa dirujukkan pada saat pemeriksaan gratis tidak melakukan apa, tapi pemeriksaan kemudian kalau ada apa-apa ditemukan maka dirujuk di puskesmas atau dirujuk ke FKTP. Tapi dirujuk dan tidak dirujuk pada saat itu dia akan mendapatkan edukasi dari petugas kesehatannya. Jadi kalau misalnya anak-anak sebelumnya edukasinya pada orang tua, tapi pas ada anak-anaknya dikasih tahu nanti jangan makan nih ya, nanti mesti sikat gigi ya, nanti makanya gitu kan. Itu tetap edukasi pada setiap anak. Gitu. Anaknya batuk-batuk terus bapaknya di luar ada, "Pak, berhenti merokok." Wah, itu kalau itu orang tuanya itu. Itu nanti. Karena bapak yang merokok itu Bu Wiwit itu kalau dikasih tahu istri nggak bakalan berhenti merokok. Jadi Tapi kalau anaknya yang ngomong ya kan, langsung satpam yang paling kuat itu pasti anaknya. Manjur ya? Iya, karena itu pengalaman saya begitu. Saya ke Prof Unifa dulu ya. Prof, ini bagaimana kemudian melibatkan guru-guru dalam upaya untuk edukasi peserta didik. Artinya begini, kita tidak fokus saja pada pemeriksaan kesehatan gratis, tapi kan untuk jangka panjang, bagaimana edukasi tentang hidup sehat, ya kan, bagaimana menjaga kesehatan itu sudah mulai menjadi nilai-nilai yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah, sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan kebudayaan baru, Prof. Terima kasih Mas Doni. Menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya CQ, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan adalah merubah paradigma berpikir masyarakat tentang hidup sehat. Jadi pembelajaran tidak semata-mata kesehatan pendidikan tidak semata-mata interaksi guru dan siswa di kelas, tetapi keseluruhan. Dan ini mengajarkan bahwa Indonesia mempelopori kegiatan preventif yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh negara-negara lain. Karena itu guru itu juga manusia yang perlu diedukasi soal kesehatan, misalnya dilarang merokok dan lain sebagainya. Itu penting. Jadi kami sebagai organisasi profesi yang sampai di akar rumput siap melakukan edukasi, dan kami dulu juga melakukan edukasi tentang gempa dengan Kementerian SDM membuatkan buku-buku, dan sekarang kami akan memasukkan bagaimana hidup dan cara hidup yang sehat dan cara yang berpikir sehat, agar supaya guru juga menjadi bagian penting dari program yang sangat strategis ini. Jadi kami sangat menyambut baik, dan kami akan settingkan semua pelatihan itu memasukkan tentang bagaimana edukasi kesehatan. Kesehatan itu penting. Jadi misalnya MBG, kemudian yang bagian yang tidak terpisahkan dengan tadi cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis kami sebenarnya akan kejar Mbak Wiwi kalau keberlanjutannya gimana. Tapi tadi Mbak Wiwi sudah katakan ada keberlanjutannya dan bahkan di-refer kalau mereka memiliki hal-hal yang tidak selesai di puskesmas itu. Itu saya kira sesuatu yang sangat fundamental untuk mengubah bahwa ke depan cara hidup yang sehat harus dimiliki oleh semua, termasuk budaya di sekolah. Ya, sekarang ini kita baru parsial mengatakan guru tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Tapi dengan cara seperti ini adalah bahwa secara keseluruhan kepada orang tua, dan nanti ada perjanjian. Kami mohon bantuan di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, perjanjian untuk bagi anak-anak yang melanggar ataupun gurunya yang melanggar, maka perlu langkah preventif 1, 2, dan 3 untuk kepentingan kesehatan bersama demi masa depan yang lebih baik. Gimana Bu Wi? Jadi kami intinya mendukung dan kami siap melakukan edukasi. Asik, dapat dukungan lagi. Terima kasih Prof Uni. Saya mau menambahkan saja bahwa edukasi kepada guru kita sudah membuat di tahun 2023 yang lalu ada aplikasi kepada guru yang bisa dibuka dengan nomornya mereka sendiri. Jadi di situ kita sudah menyiapkan sesuai dengan guru-guru itu ngajar di kelas TK atau di kelas 1 atau di SMP dan
SMA. Ada beberapa buku edukasi yang bisa sebagai buku bacaan para guru. Jadi kalau misalnya gurunya ada waktu misalnya tambahan, oh saya mau menerangkan ini edukasi, mereka bisa buka tuh aplikasinya. Jadi misalnya contoh yang paling mudah saja untuk anak SD, DBD, kemudian sakit gigi, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Nanti naik lagi ke SMP tentang bagaimana laki dan wanita dan laki-laki. Kemudian nanti lagi di SMA pernikahan dini. Nah, itu bisa dibuka di aplikasinya, Prof. Jadi kita udah siapin tuh satu-satu, bahkan sudah di-launching oleh Depdikbud waktu itu. Jadi sudah bersama dengan Pak Wamen yang Oke, udah klop lah. Cuma ada lagi PR-nya nih, Pak Herman. Bagaimana di sekolah itu, khususnya sekolah rakyat, itu manajemen sekolah, kepala sekolah, guru-guru, karyawan, itu menerapkan dan memberikan keteladanan dalam pola hidup sehat. Dalam kebiasaan sehari-hari. Bukan cuma misalnya di sekolah itu sehat, di luar sekolah. Pak Herman. Iya. Ini betul sekali karena sekolah rakyat itu adalah tempat untuk mengedukasi, untuk menumbuhkan karakter. Jadi sekolah rakyat itu adalah sekolah yang memang tujuan utamanya adalah tidak hanya mencetak orang pintar, tetapi orang berkarakter. Nah, kita sepakat dalam Asta Cita ini kan yang keempat itu bagaimana sebetulnya lebih kepada sumber daya manusia. Nah, tentunya filosofi-filosofi seperti Tutwuri Handayani dan lain sebagainya itu juga masih melekat dalam tubuh bangsa ini. Nah, termasuk Kementerian Sosial sudah melakukan langkah-langkah sebelum kepala sekolah bertugas, maka mereka dilakukan retreat dulu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Karena kepala sekolah ini mereka yang akan menahodai para guru dan tenaga pendidik lainnya sehingga mereka punya frekuensi yang sama terutama dalam membangun karakter anak. Nah, tadi Pak Tony sudah mengatakan jangan sampai istilahnya kita membangun karakter tapi gurunya di luar kelas tidak merokok dan lain sebagainya, tidak memberikan ketauladanan. Nah, kita sepakat ketauladanan ini menjadi kata kunci. Makanya kita melakukan langkah-langkah yang sangat selektif terutama untuk penjaringan kepala sekolah, kemudian penjaringan guru, bahkan penjaringan wali asuh dan pamong. Nah, ini sampai dengan wali asuh dan pamong itu siapa, Bapak Ibu sekalian? Karena memang di situ dari mulai istilahnya petugas di asrama, kemudian security, petugas istilahnya di tempat makan dan lain sebagainya, memang kita edukasi untuk memberikan ketauladanan. Dan sejak rekrutmen sudah diseleksi dengan serius ya Pak ya? Iya, sudah dilakukan seleksi dengan serius. Bahkan ada satu hal yang menarik, ini perbedaan di sekolah rakyat mungkin dengan di sekolah lainnya, karena kekhawatiran dari keluarga khususnya, dari orang tua. Karena istilahnya mereka itu ibaratnya hartanya itu hanya anak. Iya, iya. Hanya anak. Nah, sehingga ketika dipisahkan dengan anak, ini menjadi problem tersendiri. Maka kita mengedukasi kepada orang tua, bukan berarti harus dekat, tetapi kondisi anak tidak berubah. Jauh di mata, dekat di hati, dekat dalam doa, tetapi anak ke depannya menjadi sebuah investasi, bahkan harapan lebih jauh, yang mungkin sebagian kita bisa dalam lihat potret-potret kalau anak dilacurkan di jalanan, mungkin dan lain sebagainya, masih mending kalau jadi backbone orang tua. Bahkan misalnya anak jadi backbone perilaku-perilaku dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah sebetulnya kehadiran negara. Pak Prabowo menginisiasi negara hadir bagaimana menyelamatkan anak sebagai aset bangsa, tidak hanya dididik istilahnya meningkat intelektualnya, tetapi karakternya terbangun dan keluarganya juga disejahterakan. Makanya konsepnya anaknya disekolahkan, keluarganya diberdayakan, maka lingkungannya akan istilahnya dibenahi. Nah, ini sebetulnya kita membangun sebuah peradaban nilai baru ketika istilahnya orang tua harus terpisah dengan anak, padahal itulah sebetulnya skema memutus transmisi ya. Transmisi dan bahkan tidak hanya transmisi, ekosistem, Pak, ekosistem karena penyakit menular itu dalam kemiskinan itu. Jadi intinya saya mungkin dalam kesempatan ini menyampaikan
bahwa sekolah rakyat tidak hanya membangun intelektual, tetapi sekolah rakyat membangun tatanan baru, bahkan menyiapkan bagaimana sebetulnya Indonesia berkarakter untuk masa depan. Ini menarik. Saya anggap itu juga sebagai sebuah closing statement yang cakep ya kan. Tapi sekaligus closing statement Pak Ali, bagaimana atau apa jaminannya kalau ini merupakan tabungan politik, nanti kita lihat 2029 apakah realitas politiknya masih sama seperti sekarang, ya kan? Sementara program ini kan tidak boleh hanya sekedar untuk menyasar sebagai tabungan politik, gitu kan? Karena ini punya target untuk kesejahteraan masyarakat kita 2045 paling tidak Indonesia emas. Bagaimana? Ya, satu, sebenarnya kan ada paradigma yang digeser nih dari Presiden Prabowo. Kalau konteksnya kesehatan itu dari kuratif ke preventif. Ya. Jadi kan masyarakat kita itu ketika sakit baru berobat, itu namanya kuratif. Nah sekarang jauh-jauh hari dideteksi penyakitnya. Yang menarik dari CKG ini adalah juga mengecek penyakit-penyakit non menular ya, seperti jantung dan kanker dan seterusnya itu. Dan kalau lihat data yang ada, data statistik, 70% orang meninggal di Indonesia kalau penyakit itu karena jantung dan karena kanker dan diabetes gitu. Dan ini juga masuk kategori cek kesehatan gratis. Ini satu. Nah yang kedua terkait dengan yang ditanyakan Bang Don tadi, program ini sangat prestisius. MBG, sekolah rakyat, kemudian cek kesehatan gratis karena ini punya multi effect dan menyentuh hajat hidup orang banyak, sehingga Presiden saya lihat sangat serius dengan program ini. Bahkan untuk MBG dulu ketika rapat perdana ya, rapat kabinet itu Presiden Prabowo langsung mengatakan yang tidak setuju dengan MBG silakan keluar begitu. Artinya kalau saya lihat komitmen Presiden Prabowo dengan sangat serius begitu dan secara fiskal juga terus dipantau, kemudian program ini berhasil dan ini nanti akan jadi legacy. SBY dengan BLT-nya, Jokowi dengan Bansos dan dana desa, Prabowo dengan MBG, sekolah rakyat, dan CKG. Nah itu Bang Don. Oke, baik. Saya ke Prof. Uni dulu. Prof. Uni, apa yang bisa Anda sampaikan paling tidak semua pemangku kepentingan ini satu padu, khususnya bagi teman-teman guru ya di seluruh Indonesia bisa mendukung program ini. Sekaligus catatan Anda untuk evaluasi ke depannya seperti apa, Prof? Pertama, kami menyambut sangat baik tentunya. Kedua, catatan evaluasinya adalah keberlanjutan dan bagaimana program ini dapat dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Karena dari MBG yang sudah dilaksanakan Jakarta misalnya itu belum semua dapat dilaksanakan. Ya. Jadi harus ada tahapan yang jelas itu bisa dilaksanakan kecil yang gue belum bisa jadi belum terisi semuanya. Jadi tahapan dan berlanjutan adalah bagian yang sangat penting. Dan kami komunitas guru tentunya akan segera merapatkan barisan karena kami akan melakukan rapat koordinasi nasional mendukung dan siap bila perlu kami mengirim surat kepada Bapak Menteri Kesehatan agar kami siap mendukung untuk cek kesehatan gratis ini yang sifatnya preventif. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Uni. Singkat saja, Bu Wiwi, apa yang bisa Anda berikan harapan ini kepada masyarakat agar paling tidak dioptimalkan, dimanfaatkan sambil kita bicara tentang masa depan? Baik, terima kasih semuanya untuk semua dukungannya. Sekali lagi ini bukan kerja yang mudah, ini adalah kerja besar dan kami memang butuh dukungan dari semua kementerian, lembaga, masyarakat, semua masyarakat untuk bisa menciptakan cek kesehatan gratis tidak hanya pada anak-anak, tapi cek kesehatan gratis di 281 juta jiwa. Itu yang harus kami jalani. Dan tindak lanjut tentunya tidak terlalu cepat karena semua bertahap. Tapi kita semua selalu menindaklanjuti apabila ada masalah, baik itu masyarakat ataupun itu anak-anak. Dan kami juga, Pak Menteri juga memenuhi SDM yang harus turun ke daerah-daerah, terutama daerah terpencil, pemenuhan SDM antara lain dokter, perawat, dan semua tenaga kesehatan.
sedang berprogres ke depan untuk dipenuhi sehingga 281 jiwa masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Dan sekali lagi mari kita sukseskan untuk pemenuhan hak hidup anak, terutama di dalam cek kesehatan gratis ini, hak hidup kesehatan anak dan kemudian juga hak hidup masyarakat dengan pemenuhan SDM yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Pak Herman, terima kasih Pak Ali, terima kasih juga Prof Uni, terima kasih. Jangan lupa dukungannya, langsung habis ini WA-WAan ya sama beliau ya. Ya, dan pemirsa, sehat tentu harapan kita semua. Tapi jangan lupa, yang di rumah sana saya lihat Bapak masih ada yang merokok sambil nonton Merah Putih. Stop merokok. Jadi datang ke tenaga kesehatan itu bukan cuma karena ada masalah kesehatan, tapi mulailah ubah kebiasaan hidup kita menjadi hidup yang lebih sehat. Inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Doni Degeser, sampai jumpa. Merdeka!